Nah, kalau tadi kan disebutkan oleh Pak Agus kalau wali murid kayaknya lebih pasrah gitu ya, lebih pasrah ke sekolahan. Nah, yang saya tahu kalau di sini itu kan ada komite, paguyuban. Kalau di Pasru Jambe itu ada nggak pembentukan komite terbentuk dan Pak Egi, mulai paguyuban kelas, namanya itu paguyuban kelas. Jadi kelas 1 dibuatkan grup untuk guru kelas 1, kelas 2 dibuatkan grup guru kelas 2, grup WhatsApp. Kalau saya mengikuti kelas 1, 2 sampai kelas 6 karena saya pegang olahraga jadi harus ikut semua grup. Itu Mbak Egi. Oh gitu. Okay. Tapi kalau untuk paguyuban itu kan biasanya yang mengelola orang tua atau wali murid. Oh, itu ikut di paguyuban yang komite Mbak Gigi. Oh, itu gitu. Komite namanya, langsung ke komite. Gitu. Jadi perwakilan dari wali murid kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 6 tidak melibatkan guru gitu. Tidak melibatkan guru. Oh, itu langsung ke komite ya. Jadi nggak per kelas ini ada paguyubannya sendiri-sendiri gitu ya, enggak ya? Tidak, langsung satu sekolahan ditangani oleh Bapak Komite Sekolah Mbak Gigi. Oh, itu. Untuk anggota-anggota komitenya apa dari wali murid atau wali murid Mbak Gigi? Soalnya kalau komite kan biasanya boleh mantan wali murid. Ya, betul. Maksudnya dulu anaknya pernah di situ, terus dia masih menjadi anggota komite di sekolah gitu. Untuk tahun ini komite sekolah wali murid Mbak Gigi. Oh, wali murid. Berarti itu termasuk orang-orang yang lebih perhatian kepada pendidikan ya? Betul. Yang lebih perhatian dan peduli terhadap sekolahan Mbak Gigi. Itu gimana itu kerjasamanya guru-guru di sana dan juga komite di sekolah? Untuk komite di sekolah itu saya bangga sekali ya karena benar-benar membantu untuk kemajuan SDN Pasru Jambe 5 Mbak Gigi. Jadi kadang itu tiap tahunnya itu membantu cari murid Mbak Gigi. Ayo sekolah di SD Pasru Jambe 5 gitu. Dapat seragam gratis gitu. Dapat ATK gratis gitu. Itu salah satu sebagian dari promosi. Sama ditunjukkan hasil-hasil prestasi selama 1 tahun itu Mbak Gigi. Gitu. Jadi ada bukti juga bahwa SD terpencil SD DKI Gunung Semeru itu masih punya prestasi Mbak Gigi. Ya, alhamdulillah. Oh, jadi membantu guru-gurunya juga ya untuk mencari murid-murid gitu ya. Biasanya kalau nyari murid kalau di desa ya, kan saya nggak tahu ya, karena biasa di kota justru malahan siswanya yang nyari. Iya benar, siswanya yang nyari sekolah, pengennya sekolah di sini, pengennya sekolah di sini, itu sampai kayak rebutan gitu ya. Nah, kalau di desa untuk mencari siswa itu seperti apa? Itu yang pertama yaitu kerjasama dengan wali murid, terus dibantu dengan kepala sekolah yaitu ke rumah Mbak Gigi. Oh, door to door. Ya. Ini loh SD Pasru Jambe 05, prestasinya seperti ini, kesehariannya seperti ini gitu Mbak Gigi, sambil ditunjukkan biar orang tua itu yakin Mbak Gigi itu. Istilahnya tuh menyebut bola lah kita Mbak Iki. Oh iya, gitu. Menyebut bola gitu ya. Jadi harus ada apa istilahnya iming-iming ya. Lah, betul. Nanti dapat seragam gratis nih, kayak gitu ya. Oke, mungkin kerjasama dengan TK. Lah ya juga sama TK itu karena di SD Pasru Jambe itu punya 3 rumpun Mbak Iki. Ada TK Mawar, ada SD sama SMP 1 Atap 05 itu. Oh, itu jadi satu? Jadi satu. Lokasinya? Lokasinya, satu lokasi. Oh, jadi mungkin kerjasama dengan TK, jadi murid-murid TK-nya bisa langsung masuk di SD Pasru Jambe 5. Terus kalau untuk SMP juga mungkin dari SD Pasru Jambe 5 juga gitu ya, ke satu atap. Betul. Kalau di sana emang nggak ada SMP Pasru Jambe? Ada, tapi jauh. Oh, jauh banget. SMP 1 Pasru Jambe jauh Pak Gigi. Jauh dari lokasi. Betul. Jadi makanya ada sekolah satu atap itu ya. Betul. Satap namanya. Satap. Sekolah satu atap. 05 Pasru Jambe. Oh, gitu. Ya. Kalau untuk SMP 1 Pasru Jambe-nya jauh, jadi akhirnya adanya Satap ya betul, gitu. Betul. Selain jemput bola. Selain jemput bola ya biasanya itu anak sana itu ada yang langsung dari pribadinya itu langsung pengen daftar di SD Pasru Jambe 05 Mbak Gigi. Mungkin dari teman ya? Lah, dari teman ke teman, aku sekolahnya di sini lah, gitu ya. Betul, dari teman kesehariannya di rumah. Akhirnya ikut-ikutan sekolah di SD Pasru Jambe 05 Mbak Gigi. Ya, biasanya seperti itu. Oke. Dari muridnya aja kelas 1 berapa tadi? 10 ya? Sekarang tahun ini kelas 1 14. Wih, banyak loh. Kelas 2? Kelas 2 10.
10. Ya. Oke. Yang dikit itu kelas 5, cuma 5. Kelas 5 cuma 5. Iya, betul. Kelas 6 berapa kelas 6? Kelas 6 12. Wow, berarti yang tahun depannya ini perpisahannya sedikit ya? Iya, betul. Maksudnya. Oke. Tapi digantikan dengan yang kelas 1 ini 14 Iya, gitu. betul. Itu biasanya maksimalnya atau yang paling banyak dapat siswa gitu berapa sih jumlahnya di yang setiap tahun ajaran baru? Kelas 3 ini dapat 14. Oh, itu udah yang maksimal ya Maksimal kayaknya yang sudah. 14 gitu ya. Karena kan mungkin kebagi-bagi dengan SD lain, SD betul. lain ya, SD Pasru 1 sampai Pasru 9 betul. gitu. Jadi kebagi-bagi itu tadi. Oke, berarti maksimalnya memang yang 14 itu udah bagus lah ya. Alhamdulillah. Paling tidak itu tahun ini kelas 6 lulus 12, paling tidak itu siswa baru dapat 12 gitu. Paling tidak itu angka sama Mbak Niki gitu. Iya. Jadi kalau meluluskan 12 otomatis pengennya sih masuknya juga Ya, 12. kalau bisa lebih, Kalau Mbak bisa. Iki. Nah, kalau yang untuk tahun depannya meluluskan 5, nah ini yang masuk jangan 5 gitu ya. Betul, paling tidak itu di atas 10 dah Mbak Kiki. Udah bagus gitu ya. Oke, berarti pendekatannya ke wali murid tadi, Betul, terus kemudian komite, terus TK gitu Mbak Kiki. termasuk anak-anaknya juga. Kalau punya adik, Lah, biasanya kan betul, kayak gitu ya. betul. Kalau punya adik, adiknya sekolah di sini aja gitu. Atau punya saudara nih. Nah, biasanya kan kalau di desa-desa, satu desa itu bisa jadi saudara loh. Betul. Banyak banget gitu kalau jadi sekolahan kalau di desa tuh seperti itu gitu ya. Memang kulturnya seperti itu ya. Betul. Oke. Kalau sekarang Pak Agus udah karena berapa 5 tahun ya di Pasru? 5 tahun mulai 2018. Sudah lancarkah untuk bahasa Madura? Sedikit-sedikit mengerti. Kalau anak-anak bicara saya bisa memahami, tapi kalau saya bicara nggak bisa gitu, sulit. Oh iya sih ya benar-benar. Bisa mengartikan tapi nggak bisa mengaplikasikan Nah, gitu ya. Iya sih susah, tapi anak-anak mengerti ya untuk bahasa Jawa ya. mengerti gitu. Oh, untuk kesulitan dari pelajaran PJOK sendiri ada nggak bagi anak-anak? Untuk kesulitannya itu kalau lagi materi yang nggak ada apanya itu alatnya Mbak Kiki, kayak pas di RPP itu materinya renang, nggak mungkin saya ke kolam renang, paling nggak itu saya ajak ke sungai. Oh, ke kali. Iya. Seru ya, harusnya kolam renang, tapi ini jadi kali. Iya, ke sungai. Tapi anak-anak udah biasa ya. Seneng, Kalau ya, seneng, malah kalau seneng. anak-anak sana kan udah biasa kan main di Iya. kali kan. Mungkin kalau anak-anak kota main di kali, gurunya yang Takut. repot. Iya. Karena takutnya kan hanyut Iya. gitu ya. Tapi kalau di sana malahan seneng ya. Iya, seneng. Tapi kan gimana itu ngajarinnya kalau renang itu? Ya paling praktek cara apa itu mengapung gitu Mbak Kiki. Oh iya. Saya yang praktek, anak-anak yang melihat Gitu. Terus baru mungkin bisa nyemplung bareng Ya, gitu gitu. ya dengan diawasi. Betul. Oke. Itu kendalanya renang. Ya. Kok ada lagi nggak kendalanya? Mungkin dari Yang- alat-alat lainnya yang nggak ada? Alat-alat Mbak Kiki, karena SD saya itu mungkin paling sedikit siswanya di Kecamatan Pasur Jambi. Oh. Tuh. Jadi alat-alatnya yang nggak ada apa kayak misalkan pukul kasti? Ada, tapi Oh, ada cuma ya? dari siswa sama alat itu tidak memadai. Oh, Maksudnya itu jadi- 1 berbanding 5 gitu. Oh, jadi kurang. Lah, betul. Kurang. Jadi kayak misalkan bola basket, anaknya sekian, bola basketnya cuma satu. Satu. Padahal yang satu itu harusnya bola sepak bola Iya, gitu ya. betul. Kan satu direbutin orang banyak. Iya. Oke. Berarti tapi semua alatnya, medianya Lengkap, itu lengkap. lengkap ya, meskipun kurang, tapi maksudnya anak itu bisa melihat, bisa memegang gitu Betul. ya. Jadi mereka paham. Oke, kesulitannya tadi dari alat kalau PJOK. Terus kalau mungkin ada materi yang bikin mereka sulit Nggak ada, paham? kalau materi nggak ada. Jadi saya itu memudahkan anak-anak untuk belajar, untuk mengerti. Jadi saya untuk apa itu lebih memodifikasi pembelajaran Mbak Egi. Kiranya itu anak-anak itu lebih suka, lebih seneng dan bisa menerima pelajaran tersebut Mbak Egi. Oke. Lebih gampangnya karena Nah. memang Pak Agus sendiri guru olahraga yang bisa menyatu dengan alam. Betul. Terus kemudian lokasinya keren juga Ya, gitu betul. ya. Tapi kan ada yang susah ketika musim hujan. Betul. Jadi gimana itu Pak Agus? Di sana itu dataran tinggi Mbak Kiki. Di sana itu walaupun panas tetap Hujan. dingin, enggak Oh. dingin.
Gitu. Tetap dingin. Iya, berarti kalau hujan tambah dingin. Di sana itu kalau mendung pasti hujan. Terus saya turun nyampe di Pasar Pasru nggak hujan. Oh, Gitu, ya itu. ya. Mungkin kalau dari kota kayak Bogor ya, kota hujan. Lah, betul. Itu Pokoknya kecamatan mendung hujan. pasti hujan. Saya berangkat dari rumah mendung, nyampe di Tawon Songo hujan. Pasti itu. Oh, itu termasuk dukanya ya? Betul. Dukanya. Terus belum becek, Ya, betul. medannya kayak Ya, gitu ya. betul. Itu mungkin yang lebih susahnya pas musim hujan. Betul. Tapi kan karena ini kemarau, di sana sempat ada hujan gak sih? Untuk bulan-bulan ini masih belum ada hujan, Mbak. Belum ada juga di Belum sana ya. sama. Berarti sama ya. Betul. Sama ya. Oke. Selain jalan-jalan ke Loji, terus ke Batu Lapis gitu. Terus jalan-jalannya kemana? Di sana lagi? itu ada bumi perkemahan, namanya itu Bumi Perkemahan Tawon Songo, yaitu jadi miliknya Kuaran Pastur Jambe. Dan itu ada lapangan yang seperti apa itu lapangan bola, tapi tidak dipakai untuk sepak bola, cuma digunakan saat ada perkemahan di Kuaran Pastur Jambe, Mbak Iki. Oh, jadi itu khusus Kecamatan Pasru aja. Untuk lainnya kalau mau pakai ya Menggunakan nggak apa-apa. gunakan nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi banyak wisatanya ya di sana ya. Ada. Loji, terus kemudian tadi Watu Lapis, Lapis, ada terus pura. oh iya, Ya, itu. pura juga gitu. Anak-anak pernah ke pura? Untuk anak-anak biasanya itu kalau ke sana itu yang kelas tinggi, Mbak Kiki. Oh, kelas tinggi. Kalau karena- kelas rendahnya enggak ya? enggak. Mungkin terlalu riweuh Iya, kali ya. betul. Riweuh kalau anak-anak. Oke, ada pesan nggak nih untuk wali murid di SD Pasru Jambe 5? Untuk warga Tawon Songo khususnya dan umumnya Desa Pastur Jambe, monggo kalau mau mensekolahkan anak di SDN Pastur Jambe 05, insya Allah di sana itu guru-gurunya amanah dan berbakat semua. Terima kasih. Wih, terima kasih banyak Pak Oke, Mbak Agus Kiki. waktunya. Sehat-sehat selalu. Semoga Amin, amin. semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala.